Apa yang membuat saya bersyukur terlahir sebagai warga negara Indonesia? Alasan saya, mengapa saya bersyukur menjadi warga negara Indonesia, karena kita memiliki status warga negara yang sah, yaitu Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman perbedaan, mulai dari agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan lainnya. Dari sekian banyaknya perbedaan yang harusnya menjadikan kita sebagai warga negara Indonesia, karena banyaknya perbedaan itu pula Indonesia semakin kaya dan semakin dikenal bangsa lainnya. Selain itu, negara Indonesia juga dikenal dengan negara yang ramah, di mana warga negara Indonesia menggunakan tata krama dalam berkomunikasi. Dengan adanya hal tersebut, kita harus menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Apa yang Bapak ketahui tentang PKI? Kalau menurut saya PKI itu Partai Komunis Indonesia yang didirikan oleh, kalau zaman dulu itu ya tokoh-tokoh nasional, termasuk ya pendiri Partai Komunis Indonesia, yang terutama pendirinya tokohnya yang Pak Tritau itu DN Aidit pada waktu dulu ya. Itu yang Pak Tri ketahui tentang PKI. Bagaimana peristiwa PKI pada zaman dahulu yang Bapak ketahui? Kalau yang saya ketahui, peristiwa PKI itu kan seperti Pak Tri kan tidak pernah lahirnya saja kan setelah pemberontakan PKI terjadi ya. Jadi yang Pak Tri tahu ya dari referensi buku, dan kalau dulu kan ada pelajaran sejarah di sekolah dasar, di SMP, kemudian di SMA yang membahas tentang G30 SPKI itu. G30 SPKI itu kalau yang Pak Tri tahu bahwa kelompok PKI Partai Komunis Indonesia itu bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada pada waktu dulu, yaitu pemerintahnya Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Intinya ingin menggulingkan pemerintahan Soekarno, itu yang Pak Tri tahu seperti itu. Pemberontakannya seperti apa, Pak? Oh ya, dari berbagai sumber ya, termasuk dari buku-buku sejarah, kemudian dari film-film G30 SPKI itu, pemberontakan yang terbesar adalah
penggulingan kepemerintahan Presiden Soekarno, yaitu dengan rencana besar, yaitu menculik para dewan jenderal ya. Pada waktu itu ada 7 jenderal yang tewas pada tahun 1965, tepatnya pada 30 September 1965 itu terjadi penculikan dewan jenderal yang mengakibatkan bahwa ada 7 jenderal itu meninggal dunia. Itu yang Pak Tri ketahui dari sumber dari buku sejarah, kemudian dari film G30 SPKI. Kemudian dari itu tanggal itu terjadi, kalau yang Pak Tri baca dari literasi buku yang Pak Tri baca, itu pemberontakan itu G30 SPKI itu terjadi pada malam hari ya, terjadi pada hari Kamis itu, pada hari Kamis malam Jumat tanggal 30 September 1965. Itu semua jenderal-jenderal angkatan darat itu diculik oleh pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa itu juga sebenarnya pasukan milik pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung ya. Itu merencanakan bahwa penggulingan dari kepemerintahan yang ada, yang sah pada waktu itu. Kemudian tanggal 1 Oktober itu baru diketemukan bahwa semua jenderal itu dikubur dalam sumur yang namanya sekarang itu namanya Sumur Lubang Buaya yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Itu sehingga tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Itu sampai sekarang. Itu Mbak. Apakah peristiwa PKI ada hubungannya dengan Presiden Soeharto, Pak? Kalau menurut Pak Tri bahwa ada kaitannya dengan Presiden Soeharto, bahwa setelah tahun 1965 PKI itu digulingkan, itu kan muncul surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Kemudian setelah itu bahwa Presiden Soekarno menyerahkan mandat kepemimpinan negara Indonesia itu diserahkan kepada Presiden Soeharto, yaitu dengan Piagam Jakarta ya namanya. Setelah itu Presiden Soeharto menjadi presiden, bahwa PKI yang ada di Indonesia atau Partai Komunis yang ada di Indonesia itu dilarang berdiri di Indonesia. Atas perintah Presiden Soeharto juga bahwa seluruh partai komunis atau anggotanya itu dihilangkan seakar-akarnya ya. Jangan sampai muncul kembali paham-paham komunis yang ada di Indonesia itu pada waktu kepemerintahan Presiden Soeharto selama 25 tahun, bahwa anak keturunannya dari anggota PKI itu pada waktu dulu itu dilarang menduduki jabatan-jabatan penting yang ada di negara atau menjadi pegawai pemerintah. Itu Mbak Elo. Apa pesan Bapak untuk generasi masa depan? Ya Mbak Elo, terima kasih. Saya sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru itu berpesan kepada generasi muda atau generasi milenial kalau zaman sekarang ya, bahwa paham komunis itu dilarang di Indonesia. Karena apa? Indonesia itu negara yang berdasarkan Pancasila ya, berdasarkan Pancasila, yang salah satunya yaitu negara yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, itu yang pertama. Beda dengan komunis yang yang katanya itu ingin mensejahterakan kehidupan masyarakat atau sosial kemasyarakatan, tetapi bahwa paham-paham itu tidak sesuai dengan
tidak sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu menurut Pak Tri untuk kedepannya, bahwa mungkin adik-adik semua bisa mencari sumber-sumber yang valid tentang gerakan 30 September itu, bahwa gerakan itu adalah gerakan pemberontakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah pada waktu itu menurut Pak Tri.